Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas buku intensif pelajaran matematika dengan materi pecahan. Kita langsung ke nomor 1. Nah, soal berikut, pada soal nomor 1 kita diminta untuk mengurutkan pecahan. Langkah pertama, kita ubah bentuk pecahan menjadi bentuk yang sama. Kita bisa mengubah menjadi bentuk desimal atau persen. Di sini saya akan mengubah menjadi bentuk persen. Pertama adalah yang alif ini ya. Jadi A 1/6/7 sama dengan, jadi 1 kita kalikan 100, jadi untuk membentuk kepecahan persen itu kita kalikan 100. Jadi 1 kita kali 100 sama dengan 100 ditambah 6/7 dikali 100. Jadi bisa kita kalikan sama dengan 600/7 atau sama dengan 85/5/7. Jadi besar pecahan untuk alif adalah 185/5/7%. Berikutnya Fandi karena sama bentuknya, kita tulis langsung menjadi 186%. Berikutnya Putra 37/20 kita jadikan pecahan campuran menjadi 1 17/20, kita kalikan 100, 1 kali 100 100 ditambah 17/20 dikali 100. 17/20 kali 100 sama dengan 85. Jadi ini kita kalikan ya, ini sama dengan 85. Jadi besar persentase untuk Putra sama dengan 185. Berikutnya Raka 17/8 kita kalikan 100, jadi 1 kali 100 100 ditambah 7/8 dikali 100 sama dengan 7/8 kali 100 sama dengan 87 1/2. Jadi totalnya adalah 187 1/2%. Yang terakhir Denny, jadi 1,869 kali 100 sama dengan 186,9. Nah, setelah bentuk pecahnya sama, kita selesaikan. Nah, anak-anak berbaris dari urutan pemegang kartu paling kecil berada di depan. Jadi yang paling kecil berada di depan, barisan yang dibentuk kelompok alif urut dari belakang. Dari belakang ya, berarti dari yang paling besar. Nah, yang paling besar di sini adalah Raka. Jadi Raka nomor 1, kemudian Denny nomor 2, kemudian ada Fandi nomor 3, kemudian Alif nomor 4, terus yang terakhir adalah Putra nomor 5. Jadi jawabannya adalah Raka, Denny, Fandi, Alif, Putra. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Randy diberi uang saku tersebut sebanyak 1/4 bagian untuk membeli alat tulis. Jadi kita umpamakan uang saku itu masih utuh ya, masih utuh itu nilainya 1 sama dengan 100%. Kemudian untuk membeli alat tulis sebanyak 1/4 bagian, atau kalau kita buat persen menjadi 25%. Kemudian diberikan untuk adiknya masing-masing 2 orang
masing-masing 15% dan 15%. Terakhir untuk jajan sebanyak 0,2 bagian. 0,2 bagian atau 20%. Nah, sisanya ditabung. Jadi yang ditabung ini adalah dari 100% dikurangi yang telah digunakan ya, sama dengan 25%. Uang jajan untuk Randy sebanyak 80.000. Jadi uang jajan itu yang untuk Randy 20% ini sama dengan 80.000. Berapakah selisih uang yang diberikan ibu dengan uang kedua adik? Berarti kita cari total yang diberikan kepada Randy ya. Jadi 20% dari uang sama dengan 80.000. Jadi uang seluruhnya adalah uang yang diberikan berarti 80.000 dibagi 20% sama dengan 80.000. 20% itu berarti 20/100 ya, karena ini operasi pembagian menjadi dikali 100/20. Kita sederhanakan 5/1, jadi uang yang diberikan sama dengan 400.000. Uang yang diberikan seluruhnya 400.000. Uang yang diberikan kedua adik Randy sama dengan satu orang, jadi ada dua orang ini ya, jadi 30%. Jadi 30/100 dikali total uang 400.000. Jadi kita sederhanakan 3/10 dikali 400.000 sama dengan 120.000. 120.000 kita cari selisihnya ya. Jadi 400.000 dikurangi 120.000 sama dengan 280.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, jadi Pak Tohari memanen 2 petak sawah. Petak pertama menghasilkan 1,8 ton, petak kedua menghasilkan 6/5 ton, atau kalau kita jadikan pecahan campuran 1/5 ton atau 1,2 ton. Jadi kita cari totalnya ya, total seluruh panen berarti 1,8 ditambah 1,2 sama dengan 3 ton. Sebanyak 2% disumbangkan, selebihnya disimpan. Yang ditanyakan adalah berapa banyak hasil panen yang disumbangkan. Karena yang disumbangkan ada 2%, jadi 2% dari 3 ton sama dengan 2/100 dikali 3 ton sama dengan 0,06 ton. Kita beralih ke nomor selanjutnya. Bagas menyisihkan uangnya untuk ditabung setelah terkumpul 60%. Dari tabungan tersebut digunakan untuk membeli sepatu, 2/5 dari sisanya diberikan kepada 2 orang adiknya. Kemudian selisihnya dimasukkan kembali ke dalam celengan. Jika Bagas menerima uang 30.000 kepada Nina, maka jumlah seluruh tabungan Bagas adalah, langkah pertama kita mulai dari uang tabungan ini ya. Uang tabungan kalau dia masih utuh itu nilainya berarti 1 ya, atau sama dengan 100%. Dari 100% ini dikurangi 60%. Jadi dikurangi
60%, sisanya adalah 40%. 40% sebanyak 2/5 dari 40% diberikan kepada 2 orang adiknya. Jadi 2/5 dikali 40% sama dengan 2/5 dikali 40/100. Sederhanakan ya, ini 2/5 sama dengan 4/25 untuk 2 orang. Jadi karena ada 2 orang, 4/25 kita bagi 2 sama dengan 4/25 dikali 1/2 sama dengan 4/50. Jadi 4/50 ini sama dengan uang yang diberikan Bagas kepada salah satu adiknya ya, 30.000. Jadi 4/5 sama dengan 30.000. Jadi uang total seluruhnya sama dengan 30.000 dibagi 4/50 sama dengan 30.000 dikali 50/4 sama dengan 375.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, soal mengurutkan pecahan. Kita mulai dari Andi ya. Andi 101,15 kita kalikan 100 sama dengan 115. Kemudian Beni 4/3 sama dengan 1/3 kita jadikan persen sama dengan 133 1/3%. Berikutnya catur, karena udah persen tidak perlu kita ubah, sama dengan 130%. Berikutnya Doni 1/1/5, 1 kali 100 sama dengan 100, 1/5 sama dengan 20. Jadi Doni 120%. Kemudian Edo 5/4 sama dengan 1/4. 1 kali 100 100 ditambah 1/4 kali 100 sama dengan 25, sama dengan 125. Kemudian kita selesaikan. Nomor 1, nilai kartu Doni paling kecil. Nilai kartu Doni paling kecil ternyata salah. Kemudian nilai kartu Edo 125 lebih kecil daripada catur. Betul. Nomor 2 betul. Nomor 3, nilai kartu Doni lebih besar dari Andi. Nilai kartu Doni 120, Andi 115. Jadi benar ya. Nomor 4, urutan kartu dari yang paling kecil, Doni, Catur, Andi, Edo, dan Beni. Ini salah. Nah, terakhir nomor 5, urutannya benar dari yang terbesar. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5, D. Nomor 6, Bu Nafisa membuat pukis dengan resep sebagai berikut. Jadi ada 2 resep makanan ya. Jadi yang dibutuhkan berapa banyak tepung terigu dan berapa banyak margarin. Nah, pada resep pertama, tepung terigu yang dibutuhkan adalah 0,225. Jadi 0,225 ditambah untuk bolu macanya tepung terigu membutuhkan 0,3. Jadi totalnya adalah 0,525 kg. Berikutnya untuk margarin
Untuk resep yang pertama 0,02 ditambah 0,4, jadi totalnya adalah 0,42 kg. Jadi jawabannya adalah D, 0,525 kg dan 0,42 kg. Soal berikutnya, Ibu memasak kue brownies kentang, Ibu menyiapkan kentang kukus sebanyak 4/5 kg. Jadi 4/5 kg kentang itu sama dengan 0,8 kg. Kalau kita jadikan resep sama dengan 4 kali resep masakan. Kemudian kita cek pernyataan di bawah ya. Gula yang dibutuhkan sama dengan 22/25. Oke, kita cek. Gula pasirnya yang 1 kali resep adalah 0,22 dikali 4 sama dengan 0,88. Sama dengan 88/100. Kalau kita sederhanakan sama dengan 22/25. Jadi pernyataan 1 benar. Selisih berat kentang kukus dengan mentega yang harus disiapkan minimal 1/10. Selisih berat kentang kukus dengan mentega. Mentega kita cari 0,1, kita kalikan 4 sama dengan 0,4. Jadi kita kurangi kentang kukusnya 0,8 kurangi 0,4 sama dengan 0,4 sama dengan 4/10. Kita sederhanakan 1/5. Jadi nomor 2 salah. Berikutnya jumlah bertepung terigu. Tepung terigu di sini ada 0,1, kita kalikan 4 sama dengan 0,4. Jadi 0,4. Berikutnya gula pasir 0,22, kita kalikan 4 menjadi 0,88. Setelah kita jumlahkan sama dengan 1,28 atau 17/25. Jadi di pernyataan nomor 3 salah. Berikutnya jumlah berat dark coklat 0,15. 0,15 kita kali 4 berarti 0,6 ditambah almond 0,05 kita kali 4 sama dengan 0,2. Jadi totalnya adalah 0,8 sama dengan jumlah berat kentang kukus. Jadi pernyataan keempat benar. Jadi pernyataannya adalah 1 dan 4. Nomor 8, Pak Rusdi membeli penjual mie ayam dan bakso, dia mempunyai tepung terigu sebanyak 3 kg. Kemudian ia menambah dengan 1 karung ya, ditambah 1 karung. Jadi 1 karung ini nanti dibuat untuk berbagai macam makanan ya. Jadi ada mie sebanyak 25 kg ditambah untuk pangsit 5,5 kg ditambah untuk bakso 1/4 kg. Nah sisanya 7/1/4, jadi tambah 7/1/4 kg. Jadi setelah kita jumlahkan totalnya adalah 40 kg. Jadi 1 karung ini adalah
40 kg. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 2. Kita langsung saja. Banyak berat tepung akhir yang belum digunakan adalah 10/1/4. Tadi dia mempunyai tepung 3 kg, sisanya 7/1/4. Jadi 7/1/4 ditambah 3 kg sama dengan 10/1/4 kg. Jadi pernyataan yang benar nomor 4. Kalau kita cek pernyataan nomor 1, selisih mie ayam dan pangsit kurang dari 15 kg. Mie ayamnya ada 25 kg, pangsitnya 5,5. 25 kurangi 5,5, 19,5, jadi lebih dari 15 ya. Jadi pernyataan nomor 1 salah. Berikutnya, tepung yang digunakan untuk membuat pangsit lebih sedikit. Untuk membuat pangsit 5,5, untuk membuat bakso 2,1/4. Jadi lebih besar untuk membuat pangsit. Nomor 3 salah. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 D. Ya. Hasil panen Pak Ginanjar 24 kuintal. Sepertiga dari panen dijual, jadi totalnya ada 24 kuintal. Sepertiga hasil panen dijual, jadi sepertiga dari 24. Jadi yang dipanen, yang hasil panen dijual sama dengan 8 kuintal. Ini dijual. Berikutnya 0,3 diberikan kepada tetangga. Jadi 3/10 ya, 0,3 dikali 24 sama dengan 7,2 kuintal, itu untuk tetangga. Berikutnya 15%, jadi 15/100 dikali 24 sama dengan 3,6 kuintal. Ini untuk saudara. Berikutnya, sisanya disimpan ya. Jadi total, jadi 24 dikurangi jumlahnya ini. Jadi itu yang disimpan. Jadi yang disimpan sama dengan 5,2 kuintal disimpan. Nah, setelah kita selesaikan pernyataannya. Banyak jagung yang dijual ada 4 kuintal. Pernyataannya salah karena yang dijual ada 8 kuintal. Banyak jagung yang disimpan 5,2 kuintal. Pernyataan 2 benar. Banyak jagung yang diberikan kepada tetangga 7,2 kuintal. Pernyataan 3 juga benar. Selisih jagung yang diberikan kepada tetangga dan dijual. Yang dijual ada 8, dijual ada 8, yang diberikan kepada tetangga 7,2, selisihnya 0,8. Jadi pernyataan keempat salah. Jagung yang disimpan 5,2 dengan yang diberikan saudara 1,6. Jadi selisih, jadi yang diberikan saudara 3,6. Jadi sama dengan 1,6. Jadi pernyataan nomor 5 benar. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Nomor 10, Bu Ika mempunyai persediaan gula 3 kg. 1/4 bagian digunakan untuk membuat manisan, 1/4 digunakan untuk membuat sirup. Gula tersebut juga digunakan buat kue, masing-masing membutuhkan 0,25 kg dan selebihnya disimpan. Jadi total persediaan gula ada 3 kg. Kemudian 1/4 dari 3 kg, jadi 1/4 dikali 3 kg sama dengan 3/4 kg atau 0,75 kg. Ini untuk membuat manisan. 1/4
kilogram, jadi 1/4 kilogram. Untuk atau 1,25 kg untuk membuat sirup. Berikutnya untuk membuat kue masing-masing 0,25 karena ada 2, jadi 2 kali 0,25 sama dengan 0,50 kg untuk membuat kue. Jadi kemudian terakhir disimpan ya. Jadi untuk disimpan sama dengan 3 dikurangi 0,75 ditambah 1,25 ditambah 0,5. Jadi yang disimpan ada 0,5 kg. Ini yang disimpan. Nah, kita selesaikan pernyataannya. Gula yang digunakan untuk membuat kue ada 0,25. Salah, karena yang untuk membuat kue ada 0,50 kg. Jadi pernyataan 1 salah. Gula yang digunakan untuk membuat manisan 0,75 kg, benar. Gula yang disimpan ada 0,75 kg, salah. Gula yang disimpan tidak sama berat dengan gula yang digunakan. Yang disimpan 0,5, yang digunakan untuk membuat manisan 0,75. Jadi benar ya, tidak sama berat. Untuk membuat sirup dan 2 kue, untuk membuat sirup 1,25, untuk membuat kue 0,50. Jika dijumlahkan tepat 1,75. Jadi jawabannya adalah C. Baik, terima kasih untuk pembahasan hari ini tentang pecahan. Terus ikuti juga pembahasan-pembahasan materi buku intensif pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.